Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Saiful Halim, MIKOM selaku pengampu mata kuliah opini publik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas polemik alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pembahasan kali ini adalah untuk menunjang UAS mata kuliah opini publik. Baik, langsung saja. Bangsa ini masih memerlukan upaya yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan perwujudan upaya luar biasa itu agar pemberantasan korupsi benar-benar tuntas. Penguatan KPK menjadi syaratnya. Semangat penguatan inilah yang terus menggema dari ruang publik, penguatan baik sisi kewenangan maupun integritas. Persoalannya, publik sangat mendukung agar KPK diisi sosok-sosok terbaik demi menyelamatkan Indonesia dari cengkraman para koruptor. Kecintaan bangsa ini terhadap KPK inilah pro dan kontra atas transformasi di tubuh lembaga anti suara ini. Kini internal KPK tengah melakukan peralihan status kepegawaian menjadi aparatur sipil negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Pidana Korupsi. Hasilnya pun telah diumumkan dan 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat dan 75 pegawai tidak memenuhi syarat. Sementara itu, 2 pegawai tidak mengikuti tes wawasan kebangsaan. Ada yang mendukung hasil tes, ada pula yang menganggapnya sebagai kelemahan KPK. Yang jelas, proses aransemen yang dilakukan KPK sebagai upaya menjalankan amanat undang-undang, bahkan proses aransemen dilakukan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dengan mengandang Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Intelijen Strategis atau BAIS, TNI Pusat Intelijen, TNI AD, Dinas Psikologi AD, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Yang muncul kemudian ialah isu bahwa aransemen lewat tes wawancara kebangsaan ini dituding untuk menyingkirkan 75 orang tersebut dari KPK sebagai upaya lanjutan dari usaha panjang untuk memperlemah eksistensi KPK, padahal tes wawancara kebangsaan merupakan syarat mutlak untuk menyandang status ASN. Wawasan kebangsaan ialah keutamaan seorang ASN sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Namun, tidak ada salahnya bagi KPK dan seluruh pihak terkait untuk menjelaskan dengan gamblang mengenai jalannya proses aransemen tersebut, tugas pokok dan fungsi para pegawai KPK. Betulkah ASN harus menyerahkan urusan privatnya ke publik? Banyak pertanyaan lain yang muncul dari ruang publik yang harus segera dijawab lewat transformasi dan membuka hasil tes. Tidak ada salahnya jika hasil tes masing-masing 75 pegawai yang tidak lolos dipaparkan kepada publik. Jika memang benar-benar tidak lolos, biarkan mata publik terbuka bahwa tidak ada rekayasa dalam aransemen. Jika memang benar hasilnya begitu, tentu pihak KPK tidak ada alasan untuk merahasiakannya. Publik pun pasti akan mendukung. Bagaimanapun eksistensi KPK tidak bisa dipisahkan dari aspirasi seluruh anak bangsa yang lahir saat gerakan reformasi. Bangsa ini juga tidak ingin persoalan berlarut yang tentu akan mengganggu pemberantasan korupsi itu sendiri. Tidak hanya memangkas izin penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan, MK juga berpendapat soal pasal peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. MK menegaskan ketentuan peralihan tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat sebagai ASN dengan alasan apapun. Sebab para pegawai KPK selama ini dinilai mengabdi di KPK dan diindikasikan oleh pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan. Jadi itu pembahasan mengenai polemik pegawai KPK menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Yang selanjutnya saya akan membahas 4 potensi masalah alih status pegawai KPK menjadi ASN. Pada 27 Juli 2020, maka pegawai KPK baik itu tetap atau pegawai tidak tetap telah beralih status sebagai ASN. Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan pihaknya sedang mempelajari dan menganalisis PP 41 tahun 2020 tersebut dari berbagai aspek,
termasuk pengaruhnya bagi independensi, terutama dampaknya bagi independensi pegawai KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi negara ini. Hasilnya nanti akan kami sampaikan, ujar Yudi. Sementara itu, peneliti Indonesia Trusted Watch atau ICW, Kurnia Ramadhani menilai setidaknya ada 4 persoalan yang akan muncul akibat peralihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Pertama, makin terkikisnya independensi KPK sebab salah satu ciri lembaga negara independen tercermin dari sistem kepegawaiannya yang dikelola secara mandiri. Ini juga merupakan implementasi dari slave regulatory body yang ada pada lembaga negara independen. Kedua, sulit diharapkan keberaniannya atau KPK dalam menindak pelaku korupsi yang berasal dari lingkup pemerintah. Ketika hal ini terrealisasi, seluruh aturan kepegawaian KPK bukan lagi tunduk pada KPK, akan tetapi justru pada Kementan-Rem yang mana merupakan bagian dari pemerintah, kata Kurnia dalam poin kedua. Sementara ketiga, penanganan perkara sewaktu-waktu dapat terganggu dengan adanya alih status kepegawaian ini. Hal ini karena ketika pegawai KPK menjadi bagian dari aparatur sipil negara, maka kapan saja dapat dipindahkan ke lembaga negara lainnya, sehingga penanganan perkara korupsi yang sedang ditangani menjadi terganggu. Kemudian poin keempat, berpotensi mengurangi independensi penyidik karena dengan berlakunya regulasi ini maka setiap penyidik KPK akan berganti status menjadi penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Sedangkan pasal 7 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian. Itu di bawah penyidik PPNS Brigjen Prasetyo Utomo yang sudah menjadi Baik, mungkin itu saja yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum illa siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.